Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Saya dapat membuat video pembelajaran kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tak lupa saya curahkan kepada junjungan kita, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, serta kepada umat-umatnya yang selalu patuh dan taat kepada ajarannya. Semoga kita termasuk ke dalam umat-umatnya yang selalu patuh dan taat kepada ajarannya hingga hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Alim, absen 22 dari kelas 11 MIPA 8. Sini saya akan membuat video pembelajaran tentang karya tulis ilmiah. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, langsung saja ke inti dari video kali ini, yaitu saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah. Di sini saya membagi 5 poin penting. Yang pertama, pengertian karya tulis ilmiah. Yang kedua, tujuan karya tulis ilmiah. Yang ketiga, ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang keempat, macam-macam karya tulis ilmiah. Dan yang terakhir, yang kelima, struktur karya tulis ilmiah. Pengertian karya tulis ilmiah. Pengertian dari karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Poin kedua, tujuan. Tujuan yang pertama, tujuan karya ilmiah adalah menginformasikan pada pembaca terkait suatu masalah beserta jawabannya. Karya tulis ilmiah juga digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta. Tujuan yang kedua, sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Untuk tujuan yang ketiga, makalah ilmiah yang telah ditulis harapannya akan menjadi wahana transformasi pengetahuan antar sekolah dan masyarakat. Untuk poin yang ketiga yaitu ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang diingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. Yang kedua, tidak ambigu. Artinya, karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang membingungkan. Yang ketiga, tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Yang keenam, bersifat dekoratif. Maksudnya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Yang ketujuh, terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antara bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Maksudnya ialah tidak bertele-tele dan atau tepat sasaran. Oke. Yang ke-8 bersifat objektif dan yang ke-9 menggunakan kalimat efektif. Untuk poin yang keempat yaitu macam-macam karya tulis ilmiah. Yang pertama ada makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menjanjikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Yang kedua ada artikel. Yang ketiga ada kertas kerja. Maksudnya pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Untuk yang keempat yaitu paper. Paper merupakan sebutan lain atau sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa. Nah, ada juga skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana atau S1. Tesis merupakan karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi magister atau S2. Dan disertasi diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor. Untuk poin yang terakhir yaitu yang kelima yaitu struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama terdapat pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu.
Yang kedua ada isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari satu atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini tergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Yang terakhir ada kesimpulan. Bagian kesimpulan berisi kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini merupakan penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya bagian ini hanya terdiri dari satu bab. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jadi untuk kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari materi yang telah saya sampaikan yaitu untuk pengertian karya tulis ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Tujuan karya tulis ilmiah adalah menginformasikan pada pembaca terkait suatu masalah beserta jawabannya. Dan ciri-ciri karya tulis ilmiah yang pertama ada reproduktif, yang kedua tidak ambigu, yang ketiga tidak emotif, yang keempat menggunakan bahasa baku, yang kelima menggunakan kaidah keilmuan, yang keenam bersifat dekoratif, yang ketujuh terdapat kohesi, yang kedelapan bersifat objektif, yang kesembilan menggunakan kalimat efektif. Dan untuk macam-macam karya tulis ilmiah ada 7. Yang pertama makalah, yang kedua artikel, yang ketiga skripsi, yang keempat kertas kerja, yang kelima paper, yang keenam tesis, dan yang ketujuh disertasi. Dan untuk struktur karya ilmiah, yang pertama terdapat pendahuluan, yang kedua isi dan pembahasan, yang ketiga kesimpulan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada para penonton yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.